Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dulu kondisi kelasnya, Bapak bisa nggak? Kalau misalnya ada sampah belum? Sampah teruskan mejanya. Teruskan mejanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka. Agustin Samila ada? Alif Ramjani? Ajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Hari ini kita proyek tentang profil Pancasila ya. Temanya yaitu tentang apa? Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Tahu. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap Satu. Nah, namanya yaitu proyek kita tentang memperkenalkan keistimewaan dan ciri khas daerah Nusantara melalui peta Daerah Indonesia. Nah, ya tujuannya untuk apa? Makanya dari kita yang menyebabkan dunia tidak mengenal perbedaan daerah ya. Kita apa ciri khas dari daerah-daerah lain ya. Nah, hanya tahunya daerah kita saja biasanya ya. Oke. Nah, apa saja perbedaan-perbedaan yang bisa kita temukan di dalam kelas ini? Tadi kan katanya Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, apa perbedaan yang kamu temukan sederhananya di kelas kita aja dulu? Jadi seperti Warna kuning, warna kuning, bentuk rambut, rambut, wajah pasti berbeda. Apa lagi? Suku tadi ya. Terus asal daerah ada yang berbeda? ya, Apa? Di sini ada yang berbeda asalnya daerah. Daerah asal. Oh, mungkin bukan dari Kampung Dalam, ini kan Kampung Dalam. Nah, seperti Ibu dari Ibu ya. Pasti ada perbedaan dari apa daerah mungkin dari makanan ya, makanan khasnya misalnya gitu ya. Ada yang dari luar misalnya apa? Penggunaan bahasa, iya betul sekali. Kalau bawa ilah itu perbedaan bahasa. Ini menurut Anda, kenapa perbedaan itu ada? Setiap manusia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, unik. Kita ini masing-masing punya ciri khas masing-masing dari kita. Tujuan kita untuk proyek ini, yang pertama proyeknya tentang apa tadi? Memperkenalkan keistimewaan dan ciri khas daerah Nusantara melalui peta daerah Indonesia. Jadi karena adanya perbedaan di setiap Indonesia, wilayah Indonesia itu karena adanya perbedaan, ya, kita perlu tahu apa saja ciri khas daerah-daerah Indonesia itu. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya meningkatkan pemahaman peserta didik tentang keragaman budaya, sosial, dan geografisnya di Indonesia. Mesti berbeda-beda setiap daerah. Kan keterampilan dalam penggunaan peta sebagai alat untuk memetakan informasi. Ini nanti akan kamu lakukan di aksi. Nah, sekarang itu memperkenalkan mengenai topiknya. Nanti di aksinya kamu akan melakukan pembuatan proyek, lalu menumbuhkan rasa cinta dan nasionalisme terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Karena adanya keanekaragaman ya kebudayaan di Indonesia, kita semakin jatuh cinta kepada negara kita Indonesia. Semuanya bangsa Indonesia yang tertulis ya di mana? Di lambang negara Indonesia. Di bawah Garuda, di bawah kakinya itu apa tulisannya di situ? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Walaupun berbeda-beda, tetap satu. Wilayah di Indonesia ada berapa? 30.
supaya Aceh Aman. ya. Agama, agama berbeda. Ya. Ada agama yang ada di Islam, Kristen, Hindu. ya. Di balik adanya keanekaan agama di Indonesia, menimbulkan tantangan konflik antar suku, agama ya, dan budaya yang kadang-kadang muncul akibat dari perbedaan pandangan masing-masing dari kelompok atau individu. Nah, kepentingan atau kurangnya pemahaman dan toleransi. Dan berikut 5 konflik SARA paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia di tahun ini. Konflik antar suku di Sampit, Kalimantan Tengah tahun 2001. Konflik yang ada kaitannya dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan banyaknya orang meninggal dunia. Kenapa adanya konflik yang muncul di tengah persatuan kita di Indonesia? Karena ada perbedaan pendapat, ya terus perbedaan pandangan ya, perbedaan paham. Aku mau anda itu bikin kelompok, kita anda cari apa konflik yang ada di Indonesia. Ya silakan bikin kelompok. Kalian diskusi ya. Yang pertama itu cari situasi yang berhubungan dengan konflik dan keberagaman dalam keberagaman. Lalu kenapa terjadi kasus tersebut di negara kita? Lalu setelah itu bagaimana seharusnya sikap kita sebagai warga negara dalam menghargai perbedaan supaya kita bisa menghindari konflik tadi. Nah, silakan kamu jelaskan di sini. Silakan dicarinya di artikel atau di YouTube, kalian bukan di dalam nas ya. Oke, ada pertanyaan dari tugasnya? Ya, konsep tentang keberagaman ada di Indonesia, apa yang sedang terjadi, baik itu dalam agama, suku, ras, dan sebagainya. Lalu ada juga infografis tentang konsep terserah ya, tentang pikiran, ya, atau dalam perkembangan. Ini konfliknya banyak sampai berat. Nah, oke, itu mau presentasi ya. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan konflik antara agama. Konflik Oslo yaitu konflik antara kekuasaan politik dan negara politik lokal di Oslo yang kemudian masa dilibatkan dengan faktor penyebab konflik tersebut. Yang pertama yaitu pertikaian antar pemuda yang berbeda agama. Yang kedua, perasaan kemudian dari kelompok lain yang ingin bertanya mengenai Apa upaya yang dapat dicegah dari konflik tersebut? apa upaya yang dapat dicegah. Ya, kami akan menyaksikan Penyebab konflik antar suku dan negara ini yaitu akibatnya karena memperjuangkan dan mempertahankan sumber daya dan nilai-nilai religius untuk mempertahankan kelompok masing-masing. Kenapa para pendatang dianggap sebagai orang yang sudah musuh atau pada saat itu konflik terjadi karena suku Madura melakukan pembunuhan terhadap suku Dayak, sehingga suku Dayak merasa terancam dan melakukan juga pembantaian kepala Indonesia pada suku Madura. Fokus ya, tadi dari kelompok 1 tentang suku apa konflik apa? Dayak. Konflik Nusa Tenggara Barat apa tadi? Barat ya. Kelompok 3 konflik Oslo ya. Dari konflik yang ada di Indonesia tadi penyebabnya apa? Faktor utamanya terjadinya perbedaan latar belakang yang dari kesalahpahaman tadi ya.
Oh, berarti di situ ada namanya SPMDW. Yang mana daerahnya nggak ada? Masih baru. Oh, sama masih baru. Hah? Oke, silakan. Bisa kita presentasikan? Bisa. Siapa yang bersedia mau duluan tampil presentasi? Kelompok 4 ingin mempresentasikan keunikan dari Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan memiliki ibu kota yang bernama Palembang. Memiliki baju adat yaitu arisan gede yang melambangkan kebesaran dan keagungan kerajaan Sriwijaya pada masa silam. Rumah adatnya yaitu rumah Dimas sebagai bentuk keagungan, keamanan, dan kesejahteraan bagi penghuninya. Selain tempat wisata dari Sumatera Selatan yakni Jembatan Ampera. Pertanyaan pada kelompok 4, mengapa kalian memilih Sumatera Selatan pada pagi-pagi? Mengapa kami memilih Provinsi Sumatera Selatan? Kami memilih Provinsi Sumatera Selatan karena dari anggota kami yaitu saya sendiri berasal dari Sumatera Selatan, dan saya ingin memperkenalkan kepada kalian keunikan yang ada di Sumatera Selatan. Pengalaman untuk menentukan menjaga. Yang kedua yaitu Banten, yaitu nama daerah Banten khusus diganti menjadi Banten. Jawa Barat sendiri memiliki keberagaman, yaitu terdapat di baju adat adalah pakaian berupa jas yang jodro yang dinilai menggunakan benang emas. Pakaian ini memiliki asal kemewahan dan juga digunakan oleh para bangsawan. Kenapa sih kalian memilih provinsi di Jawa Barat? Kalian apa sih uniknya Jawa Barat itu? Di Jawa Barat Jawa Barat memiliki suasana yang sejuk dan di sana memiliki ketarikan sendiri dan juga memiliki asrama yang sangat menguntungkan. Contohnya yaitu ini sudah kenal dengan masing-masing daerahnya. Sudah. Ya, kita berikan dulu aplaus kepada kita semua. Jadi mau refleksi dulu. Nah, sebelum itu tadi apa? Jawa Barat. Yang di sini? Jakarta. Ya. Kalau dari sini tadi apa? Ya, Sumatera Utara. Kita. Dari kalau kelompok Cecep. Kelompok bagus sekali ya. Nah, gimana rasanya mengenali daerah-daerah yang bukan dari kan sekarang kita apa ya Sumatera Barat ya? Gimana rasanya kita mengenali daerah-daerah lainnya? Kenal? Nah, kita gali ciri khasnya. Gimana setelah menemukan ciri khas dari masing-masing daerah dan kelompok banyak keunikan, ada nambah pengetahuan. Ingin ke sana aja? Untuk seterusnya silahkan nanti digali lagi daerah-daerah lain. Ini kan baru 6 kelompok, berarti 6 daerah atau provinsi yang sudah digali. Nanti ditambah lagi daerah-daerah yang lain untuk dicari ciri khasnya apa, makanannya apa, keunikannya apa, supaya kita semakin mengenal Indonesia itu. Nah, selanjutnya nanti kan ini kegiatan proyek P5 kita. Silakan Ananda ditambah dengan fakton atau apa ya untuk membuatnya semakin menarik ya, supaya lebih bagus. Nanti kita tempelkan, kita pajang di kelas kita
Ya, kita pajang di kelas. Kita supaya kelas kita penuh dengan ciri khas daerah dan kita semakin mengenal daerah-daerah di Indonesia. Bisa ya? Bisa kira-kira? Bisa. Nanti rencananya akan pakai gantungan itu. Kemudian kertas. Dibingkai. Bingkai. Iya. Terus ini kayak kartus di bawahnya. Kayak kartus di bawahnya supaya lebih tegak gitu ya. Itu lebih bagus. Atau setelah itu mau diapakan? Bagusnya kalian presentasikan dan di-upload ke media sosial supaya lebih banyak lagi yang mengenal daerah Indonesia, daerahnya seperti apa. Oke ya? Oke? Nanti, sekarang akan melanjutkan untuk menyelesaikan atau intinya terakhir ini dijelaskan ya. Guys, setelah itu kita pajang di kelas. Bisa? Oke, kita tutup dulu kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.